Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muinuddin. Di sini saya akan membuat tugas yaitu metode kuantitatif dengan menggunakan yaitu aplikasi SPSS. Di sini saya akan menghitung uji validitas, reliabilitas, dan juga regresi. Pertama-tama kita akan menghitung uji validitas. Pertama sini kita akan copy dulu hasil codingan dari Excel tersebut. Lalu setelah itu kita copy dan kita pindahkan ke aplikasi SPSS. Dan di sini kita ubah namanya. Nah, lalu sekarang kita akan menghitung, yaitu pertama kita ke analyze, lalu ke correlate dan abbreviate, dan setelah itu kita copy semuanya, kita pindahkan ke samping, lalu OK. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa data ini valid. Jika di atasnya ada bintang 2 ini, bisa dinyatakan data tersebut valid. Dan kita juga bisa melihat melalui itu tabel R. Nah, tabel R. Berhubung saya respondennya ada 43, maka dari itu N dikurang rumus dari tabel R itu N dikurang 2. Di sini saya ada responden 43, maka dari itu 43 dikurang 2 yaitu ada 41, dan mencari kita itu di titik 0,5, dan nilai titik 0,5 dari 41 adalah 0,3008. Nah, kita lihat di SPSS-nya bahwa angka dari tabel R itu harus melebihi tabel hitung ini. Dan kita bisa lihat bahwa dari tabel tersebut yang tadi tabel R itu kita lihat bahwa di sini angkanya di atas 0,3008. Bahwa dinyatakan itu bisa valid, bisa dinyatakan bilang valid. Lalu setelah itu kita menguji kedua yaitu reliability, kita klik analyze, lalu scale, reliability analysis. Lalu di sini kita taruh pindahkan total X1, X2 dan Y. Langsung OK. Nah, di sini kita lihat bahwa datanya itu dari Chromebus alpha-nya itu ada di titik 0,890. Bisa dinyatakan reliable jika nilai tersebut di atas 0,6. Lalu setelah itu kita akan menghitung regresi, kita klik analyze lagi. Lalu regresi terus linear. Setelah ini kita dependennya kita ubah menjadi total Y. Dependennya kita taruh total X1 dan total X2. Setelah itu kita ke statistik, kita klik semuanya, continue, plots, lalu kita pindahkan yang Y ini adalah Z-pred dan X-nya itu adalah S-receipt. Lalu kita klik continue, save, continue, dan OK. Lalu yang pertama kita akan cek standar deviasinya, bahwa standar deviasi ini harus lebih dari standar error. Nah, kita lihat sini bahwa standar error itu adalah di 1,569 dan standar deviasinya ada di angka 2,43, bahwa dinyatakan data ini adalah akurat. Lalu kita lihat korelasi antara X1 dan X2 yaitu ada di angka 0,77, bahwa itu dinyatakan positif kuat, dan untuk coefficient determinasinya itu ada di angka 0,64, atau bisa dibilang juga yaitu 60,4%. Dan ini adalah mempengaruhi X1 dan X2 mempengaruhi Y, maka untuk variabel Y itu akan mengikuti variabel-variabel yang lainnya. Setelah itu kita akan melihat itu adalah rumus dari persamaan regresi. Rumus itu adalah Y sama dengan A plus BX. Y itu nilainya di angka 3627, terus A
X1-nya itu ada di angka 0,34, B-nya itu X2 ada di angka 472. Dan itulah adalah hasil dari persamaan regresi. Lalu setelah itu kita akan menguji tabel T-nya. Dan kita lihat tabel T-nya ini, bahwa rumus dari tabel T itu adalah N sama dengan N dikurang dalam kurung K plus 1. Di sini responden saya ada di 43, maka N terus dikurang plus 1 sama dengan yaitu 40, maka titik di 0,5 itu adalah 40, ada di poin 2,02. Lalu kita cek, dan di sini kita lihat bahwa dari tabel T ini adalah udah di atas angka nilai 0,02, dan bahwa dari ini valid, dan X1 mempengaruhi Y dan X2 mempengaruhi Y juga. Dan kita bisa lihat nilai sig-nya ini, nilai sig ini bisa dibilang sangat bagus karena itu angkanya ada di bawah 0,05. Dan sekarang kita akan menghitung yaitu tabel F-nya, uji tabel F-nya. Dan sini saya udah ada tabelnya. Untuk rumus tabel F ini adalah variabel dikurangin 1 dan responden dikurangin 2. Di sini saya udah ada variabel kan 3 dikurangin 1 sama dengan 2, dan respondennya ada 40 dikurangin 2, 43 dikurangin, karena saya responden dari 43, maka dikurangin 2 itu 41, maka titiknya itu di nilainya dari 3,23. Dan kita cek bahwa nilai F-nya itu tabelnya udah melebihi. Di sini F-nya itu udah di angka 30,442. Dan sig-nya bagus karena sig-nya bagus karena nilainya itu ada di bawah 0,05. Dari setelah kita uji data tabel F dan tabel T-nya, dapat dinyatakan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.